Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 218. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tidak terasa pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 1 Muharram 1445 Hijrah. Artinya sudah tahun baru Islam, tahun baru Hijrah. Tetapi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan daripada kita umat Islam tidak tahu dengan pergantian tahun baru Islam. Padahal kalender Islam, kalender hijrah itu adalah milik kita umat Islam. Dan erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Kita barusan saja melaksanakan adalah rangkaian ibadah, yakni adalah Idul Adha. Tidak akan melaksanakan Idul Adha kita kalau tidak tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada orang yang salat Idul Adha itu tanggal 28 Juni atau tanggal 29 Juni. Tapi karena penanggalannya itu adalah tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Tidak akan ada klimaknya manasik haji ukuf Arafah kalau tidak tanggal 9 Zulhijjah. Akan tetapi kenapa kita umat Islam tidak tahu dengan pergantian tahun baru Islam? Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam ayat yang kita kutip tadi Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 218, romantika hijrahnya Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka itu adalah mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kedalaman daripada makna daripada hijratul Rasul ialah pindah ke arena sikap mental yang lebih baik, yang disebut dengan hijratul qalb. Inilah kata Sayyid Qutb. Nah, sementara kalau kita coba melihat makna sekilas daripada makna hijrah itu, menurut daripada syariat, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga adalah Ibnu Hibban, al-muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Orang hijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, sementara kalau kita membaca di dalam riwayat dan membaca kembali dalam sejarah,
Peristiwa hijrah itu bukanlah suatu peristiwa yang indah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah suatu peristiwa perjalanan indah. Bukan perjalanan wisata. Akan tetapi memiliki daripada latar belakang. Apa latar belakang Nabi melakukan hijrah itu? Karena sejak memulai dakwahnya secara terang-terangan, spanning kebencian daripada kaum kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Maka dekat-dekat Nabi akan melakukan hijrah, sampailah dilakukan oleh kelompok kaum kafir Quraisy. Pertama adalah penteroran, ancaman terhadap Nabi dan pengikutnya dalam segala bentuk, bahkan rencana pembunuhan. Yang kedua adalah pembelokadan ekonomi terhadap Nabi dan umat Islam kurang lebih daripada 2 tahun. Ini adalah di kampung Bani Hashim, tempat kelahiran Nabi, di pinggir kota, sehingga terpaksa ketika itu adalah makan kulit sepatu dan apa saja yang bisa dimakan. Yang ketiga adalah tidak adanya kebebasan dakwah Islamiyah. Maka dengan latar belakang seperti itu, apa motivasi Nabi itu melakukan hijrah? Bukan hanya sekedar pindah dari Mekah ke Madinah, bukan hanya meninggalkan karena itu adalah ketakutan, tidak. Bukan takut adalah diteror, bukan takut karena dibunuh, tidak. Akan tetapi adalah ingin menyelamatkan akidah Islamiyah dan berkembangnya di permukaan bumi ini. Yang kedua adalah menegakkan keadilan dan hukum Islam. Dan yang ketiga, motivasi itu adalah memperkokoh iman dan meningkatkan semangat jihad fi sabilillah. Akan tetapi romantika daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, karena untuk memberantas Islam itu sampai ke akar-akarnya, satu-satunya jalan adalah oleh orang kafir Quraisy adalah membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian konsep yang diputuskan ketika itu dalam sidang orang kafir di Mekah, di bawah pimpinan komando daripada Abu Lahab dan Abu Jahal. Sehingga untuk melaksanakan tugas yang seperti itu, putusan rapat yang seperti itu juga tidak gampang. Maka inilah ditunjuk dan dicarilah para al-Gojo, yakni sebanyak 5 orang, dengan dirangsang hadiah adalah 100 ekor unta. Siapa yang nanti adalah mendapatkan hidup matinya Muhammad, hadiahnya adalah 100 ekor unta. Akan tetapi begitu sidang orang kafir ditutup, malaikat Jibril langsung datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la tabit hazihi al-lailati ala firasika alladhi tabitu alaihi wa anna Allah ya'muruka al-hijrata ila al-Madinah." Ya Rasulullah, malam ini juga engkau jangan tidur di tempat tidur engkau biasa. Malam ini juga Allah menyuruh engkau adalah untuk hijrah ke Madinah. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyalah kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, ada apa sebenarnya?" Kemudian malaikat Jibril menyampaikan rencana orang kafir itu. Tercantumlah di dalam Al-Quran bagaimana rencana orang kafir begitu jahatnya terhadap Nabi Muhammad dan juga adalah pengikutnya umat Islam, dan itu terbukti sampai saat ini. Maka kelompok orang kafir itu tidak akan senang kepada Islam. Itu adalah jangan dibaca-baca juga ayatnya segala macam, itu adalah sekuler kelompoknya itu. Itu konsep Allah dalam Quran menyatakan. Maka ketika itu dibacakan ayat, "Wahai Muhammad,
Tahukah engkau rencana orang kafir itu kepada engkau? Lihat Al-Quran surat 8 Al-Anfal ayat yang ke-30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingat hai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy itu adalah merencanakan terhadap engkau, memikirkan tipu dayanya terhadap engkau, apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia ingin menangkap engkau. Yang kedua adalah dia adalah memenjarakan engkau. Dan yang ketiga, dia ingin adalah membunuh engkau. Dan yang keempat, dia ingin mengusir engkau. Itu rencana orang kafir kepada engkau wahai Muhammad. Akan tetapi betapapun hebatnya rencana orang kafir tadi, semuanya dipatahkan dengan rencana Allah. Karena Allah lah sepintar-pintar perencana. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu konsep. Maka sampai saat ini seandainya kita umat Islam tidak acuh dengan itu adalah dengan kalender Islam, dengan kalender hijrah, dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keterlaluan kita namanya. Mudah-mudahan renungan yang singkat seperti ini, dalam suasana kita adalah tahun baru Islam 1445 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.